Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu fungsi linier dan nonlinier. Perkenalkan, nama saya Rioneta Afandi dengan NIM 21104111191. Dan ini teman-teman saya, silakan untuk perkenalkan diri. Saya Alvina Melinda Putri dengan NIM 21104111196. Saya Mofira Putri dengan NIM 211041198. Saya Ica Rohali dengan NIM 21104111179. Saya Fira Rizky Aziza dengan NIM 21104111195. Ya, untuk awal presentasi, silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian fungsi. Fungsi merupakan suatu relasi yang mematakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan yang disebut daerah kawan atau kodomain. Fungsi terdiri lebih dari satu variabel, bisa 2 dan bisa 3. Contoh, Y sama dengan Fx, di mana terdapat satu variabel Y dan satu variabel X. Y sama dengan A plus Bx, terdapat satu variabel Y dan satu variabel dan konstanta. Y sama dengan A plus B pangkat 1, X pangkat 1, plus B pangkat 2, X pangkat 2, terdapat satu variabel Y dan dua variabel X dan konstanta. Y sama dengan X, Y sama dengan E pangkat 2X, terdapat variabel Y dan variabel X. Istilah yang lain mengatakan fungsi merupakan antara satu variabel dengan variabel lain, masing-masing variabel tersebut saling mempengaruhi. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pengertian variabel. Variabel adalah suatu fenomena yang bervariasi dalam bentuk kualitas, kuantitas, mutu, dan standar. Variabel bersifat berubah-ubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya. Variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen, yakni variabel bebas, dan variabel dependen, yakni terikat. Variabel independen adalah suatu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi diagram Cartesius. Apa sih yang dimaksud dengan diagram Cartesius? Diagram Cartesius sendiri merupakan sistem koordinat yang digunakan untuk meletakkan titik pada penggambaran objek berdasarkan pemasukan nilai pada sumbu X dan Y, di mana titik pertemuan ini nilai dari sumbu X dan Y, titik koordinat dibentuk. Titik pada koordinat Cartesius merupakan pasangan titik pada sumbu X dan Y. Kita bisa lihat pada gambar di layar, di mana titik P terletak pada 1,2, yaitu vertikal 1 dan horizontal 2. Pada gambar 2, merupakan gambar diagram Cartesius yang lebih bervariasi. Cartesius sendiri merupakan bahasa Latin dari Descartes yang merupakan nama ahli matematika dari Prancis yang berperan besar dalam penggabungan ilmu matematika, yaitu geometri dan aljabar. Selanjutnya,
Variabel dalam grafik sumbu X dan Y dan diagram Kartesius. Pada diagram Kartesius pada gambar di layar ini, perpotongannya bernilai 0, di mana pada sumbu X ke kanan bernilai positif dan sumbu X ke kiri bernilai negatif. Sama halnya dengan sumbu Y. Dari 0 ke atas itu bernilai positif dan Y ke bawah bernilai negatif. Ya, selanjutnya yaitu fungsi linier dan non-linier dalam grafik. Fungsi linier sendiri selalu bergaris lurus, yaitu seperti kemiringan positif yang miring ke kanan ke atas, bisa disebut dengan slope positif. Pada gambar B, kita bisa menyebutnya dengan kemiringan negatif atau slope negatif. Gambar C, yaitu kemiringan 0 atau slope 0. Dan yang terakhir yaitu kemiringan tak terhingga. Yang berikutnya, fungsi non-linier. Fungsi non-linier sendiri cenderung bergelombang atau bergaris melengkung seperti sinus dan logaritma. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini terdapat contoh fungsi linier. Nah, kita pernah mempelajari deret hitung. Deret hitung itu kan penambahan. Nah, pada itu membentuk garis lurus, juga di pengurangan itu, maka menghasilkan konstanta positif. Seperti ada di layar, yaitu yes 2x, dan sebelah kanannya lagi terdapat pengurangan min 2x yang artinya min 2 itu slope-nya negatif. Kita next lagi untuk contoh linier non-linier. Ini seperti yang ada di gambar, contoh fungsi non-linier yang pangkat 3. Terdapat contoh 1 pangkat 1, yaitu 1 kali 1 kali 1 dan sebagainya. Jika dilihat dari grafiknya, maka garisnya tidak lurus. Jadi pada intinya, jika garis membentuk garis yang tidak lurus, maka dapat dikatakan fungsi tersebut adalah fungsi non-linier. Sekian, terima kasih. Baik, pengertian fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi linier adalah fungsi yang pangkat derajatnya 1, yang pangkat tertinggi dari variabelnya. Sesuai namanya, setiap persamaan linier apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum fungsi linier adalah sebagai berikut. Y sama dengan variabel dependen, yakni tergantung atau terikat. X sama dengan variabel independen, yakni bebas. A sama dengan konstanta yang merupakan titik potong pada sumbu Y, disebut konstanta karena nilainya tetap dalam fungsi. B sama dengan koefisien arah, yakni slope. Terima kasih. Baik, cara menggambar fungsi linier dengan grafik. Contoh 1. Slope-nya di sini ada 2, ditambah 2. Di sini ada penggambaran dengan Kartesius. 0 berpotongan dengan 4, 1 berpotongan dengan 6, 2 berpotongan dengan 8, dan seterusnya. 4 ini adalah konstanta, jadi tidak dipengaruhi oleh variabel lain. 4 berpotongan dengan di sumbu Y. 2 menunjukkan slope positif, artinya penambahan X sebanyak 1 satuan akan meningkatkan Y sebesar 2 satuan. Terima kasih. Cara menggambar fungsi linier dengan grafik. Di situ tertulis Y sama dengan min 3X plus 24. Nah, sedangkan grafik itu
grafik linearnya menurun, artinya terjadinya penurunan, yaitu sama dengan slope min 3 negatif, artinya penambahan X sebanyak 1 kali satuan akan menurunkan Y sebesar 3 satuan. Nah, untuk 24 itu, yaitu konstanta. Garis fungsi linear memotong sumbu Y di 24. Jadi, simpulkan bahwa di slope min itu terjadi penurunan hingga Y sebesar 3 satuan. Jika 3X-nya itu sebanyak 3 kali, maka terjadi 3 kali penurunan. 1 kali penurunan itu sama dengan 3 kali. Ya, seperti itu. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah atau salah kata, kurang kata pun, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. See you next Ya, gimana nih, video. Dah? Dadah.